Untuk membahas hal ini sudah bersama kami Adnike Nova Sigiro, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Susila Ningtyas, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selamat malam Bu Susi, Bu Adnike. Selamat malam Mas Gadi. Baik, saya ke Bu Adnike dulu nih. Kalau yang paling terasa di lembaga Ibu nih di Komnas HAM, efisiensi anggaran ini pengaruhnya terhadap kinerja lembaga ada nggak? Kinerja terutama lembaga-lembaga seperti penegak hukum seperti salah satunya ya Komnas HAM juga masuk nih. Dari segi kinerja sampai hari ini Komnas HAM masih beroperasi secara penuh ya. Oke. Tetapi dari segi dampak terhadap outreach atau kemampuan kami memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat, terutama yang mengadukan kasus atau persoalannya ke Komnas HAM, tentu akan berdampak dari segi kualitas misalnya. Karena pemotongan anggaran atau rekonstruksi anggaran yang dikenakan kepada Komnas HAM, meskipun dari segi persentase itu terlihat hanya sekitar 35% dari pagu yang semula, akan tetapi ketika diturunkan ke dalam belanja barang, belanja modal, belanja pegawai, yang pertama-tama tidak boleh dipotong adalah belanja pegawai. Oke. Belanja barang bisa kami tekan. Nah, belanja modal bisa kami tekan. Tetapi untuk belanja barang, di sini adalah anggaran-anggaran yang digunakan untuk membiayai operasional kantor, di mana Komnas HAM memiliki 1 kantor pusat di Jakarta dan 6 sekretariat kantor perwakilan di provinsi di Indonesia. Itu untuk membiayai kantor seperti listrik, komunikasi, ATK, dan sebagainya. Maka itu harus didahulukan meskipun kami melakukan efisiensi. Kalau enggak kantor nggak bisa buka, tidak bisa melakukan aktivitas. Gimana dengan Bu Nike, bagaimana dengan belanja jasa? Ini juga kadang-kadang ada beberapa pihak yang tidak menyangka bahwa belanja jasa ini juga berdampak pada pegawai honorer misalnya begitu yang ada dikerjakan di berbagai kementerian lembaga. Kalau di Komnas HAM ada nggak yang seperti itu? Untuk Komnas HAM per akhir tahun 2024 kami sudah tidak ada PKWT ya. Oh, tidak ada ya? Oke. Akan ada transisi tapi nih di mana pekerja-pekerja yang tadinya kontrak akan menjadi pegawai P3K. Nah, ini juga masih dalam proses transisi. Nah, semoga dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini itu tidak akan berdampak karena proses seleksinya belum selesai. Demikian juga proses seleksi CPNS. Nah, nanti dari sisa anggaran yang sudah dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja modal, sisa belanja barang untuk operasional kantor, maka ada sisa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM, yaitu pemajuan dan penegakan HAM. Disinilah jebakan atau tantangan dari rekonstruksi anggaran ini, di mana meskipun secara total efisiensinya hanya 35%, tetapi ketika diturunkan ke dalam belanja barang untuk pelaksanaan TUSI, maka dampaknya itu 90%. Begitu Mas. Jadi kalau melihat total hanya 35%, tetapi ketika diturunkan ke dalam budget anggaran dari kegiatan Komnas HAM, itu yang berdampak besar dan tentunya kami tidak bisa melakukan, akan sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan penegakan HAM seperti penyelidikan, mediasi ya, ke lapangan ya, karena untuk biaya terbesar dari pelaksanaan TUSI Komnas HAM adalah biaya perjalanan dinas untuk melakukan pemantauan atau penyelidikan. Sedangkan untuk penegakan HAM, pengawasan perlanggaran HAM ini kan seringkali kita meninjau ke lapangan langsung begitu ya, Bu Nike. Nah, kalau gitu saya juga mau tanya ke Bu Susi di LPSK. Sepertinya punya masalah yang sama krusialnya sebenarnya untuk efisiensi anggaran ini. Ketika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipotong anggarannya, yang paling terkena dampaknya, terutama untuk konteks perlindungan saksi dan korban, Bu Susi. Iya, sebenarnya efisiensi anggaran ini sejak trimester tahun 2024 akhir ya, itu kami sudah menerapkan ya terkait dengan perjalanan dinas yang menurut ketentuan Kementerian Keuangan waktu itu 50% gitu ya. Nah, kemudian masuk ke 2025, di mana di akhir tahun 2024 itu kami menerima permohonan perlindungan itu sejumlah 10.217 dengan jumlah anggaran yang 229 dan kami sudah beberapa kali melakukan efisiensi ya berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga memang yang dampaknya terbesar adalah dari permohonan yang 10.217 itu yang
ada beberapa yang belum kita putuskan gitu ya. Nah, itu masih dalam rangka penelaahan gitu ya. Ada juga permohonan-permohonan yang sudah kita lindungi ya, sudah kita putuskan dan sudah dilindungi. Itu sekitar 8 ribuan dan kemudian kalau dari total kami itu memang 8 ribuan ya, tapi yang memang membutuhkan perlindungan benar-benar itu ya secara karena 4.000 sekian itu adalah restitusi, tapi untuk yang menerima perlindungan untuk fisik, bantuan medis, psikologis dan psikososial adalah 4.700 sekian. Nah, ini ya pasti akan berdampak terhadap kualitas yang diberikan karena anggaran yang kami sediakan kemudian berkurang dari yang semula itu 70% ya dari total anggaran, kemudian sekarang jauh meskipun tadi sudah diputuskan ya, kami dari efisiensi yang semula 85 M sekarang menjadi 107,7 miliar gitu ya. Jadi ada restrukturisasi ada anggaran. peningkatan sedikit ya, cuman ada problem soal kualitas perlindungan ya yang akan menjadi tantangan bagi LPSK. Oke, kualitas perlindungan saksi dan korban ini memang tidak kalah penting di saat kasus-kasus hukum juga sepertinya ya tidak pernah berhenti begitu di negara kita. Tapi begini, Ibu Susi, anggaran memang berkurang karena ada efisiensi, tapi tetap harus ada mapping, harus ada strategi untuk mengoptimalkan fungsi lembaga. Nah, sejauh ini dari LPSK strateginya gimana, Bu? Iya, strateginya pasti satu dan lain hal itu ya, kami melakukan penghematan untuk operasional ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan operasional kantor, misalnya kita memperketat jam kantor misalnya dan listrik kita minimalisir seperti itu. Termasuk penerapan work from anywhere gitu ya. Itu kami terapkan. Terus kemudian juga misalnya penggunaan ATK dan sebagainya, ini kan kita sudah menggunakan paperless ya. Nah, ini makin ditingkatkan gitu paperless. Itu salah satu yang kami tekan. Terus ada juga pengurangan kegiatan. Termasuk juga salah satunya adalah perjalanan dinas. Nah, namun demikian LPSK ini perjalanan dinasnya itu sebenarnya bukan untuk apa ya, tapi lebih kepada untuk pemberian perlindungan kepada saksi dan korban. Nah, perlindungan ini kan nggak mungkin kita by Zoom, nggak mungkin juga by phone gitu ya. Pasti kami akan ke lokasi dan itu membutuhkan transportasi, membutuhkan dinas ya. Ini yang LPSK kan jauh-jauh ya dari. Ini yang harus dibicarakan bersama kalau begitu, Bu Susi. Betul, ya. Banyak yang menganggap bahwa perjalanan dinas ini ya banyak yang tidak perlu, tapi lembaga-lembaga esensial seperti LPSK lalu juga Komnas HAM ini melakukan perjalanan dinas untuk pengawasan perlindungan HAM, lalu juga LPSK untuk perlindungan saksi dan korban. Nah, bagaimana Anda juga bisa menjelaskan akhirnya kepada pemerintah secara keseluruhan, mungkin akan berkomunikasi kan pastinya soal ini, untuk bahwa pemangkasan anggaran terutama perjalanan dinas untuk dalam konteks pengawasan hak asasi manusia, lalu juga perlindungan saksi dan korban, ini tetap harus dilakukan. Saya dari Bu Susi dulu kalau begitu soal ini. Kami melakukan beberapa strategi ya. Kami meminta bantuan dari teman-teman di daerah ya untuk membantu LPSK untuk memberikan perlindungan, termasuk juga mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan dilakukan oleh kantor wilayah di LPSK itu ada 2, ada Sumatera Utara di Medan dan satu lagi di Jogja. Lah, kita minta tolong teman-teman yang di daerah ini untuk memaksimalkan sumber daya mereka ya untuk memberikan perlindungan saksi di daerah-daerah tersebut. Nah, di sisi lain juga kami ini ya beberapa waktu yang lalu kan ini ya menggalang berbagai partisipasi dari masyarakat, dari para aktivis gitu ya, yang kemudian kami sebut sebagai sahabat saksi korban. Dan kami optimalkan peran mereka untuk membantu LPSK untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Namun demikian, ada perlindungan yang nggak bisa lagi diwakilkan selain dari LPSK adalah perlindungan. Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, ini yang memang kami sedang bagaimana mengatur strategi untuk perlindungan fisik ini. Ya. Ke Bu Atike kalau gitu, pertanyaannya sama terakhir Bu, bagaimana Anda juga menjelaskan kepada pemerintah secara keseluruhan bahwa ini kerja-kerja lapangan loh, Komnas HAM ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, salah satunya juga melakukan penegakan HAM atau pengawasan pelanggaran HAM gitu, itu semua di lapangan, bagaimana menjelaskannya Bu? Iya, kami berusaha menjelaskan itu kepada pemerintah karena memang ada asumsi yang sedikit melakukan generalisasi bahwa kegiatan perjalanan dinas itu adalah kegiatan rapat-rapat atau seminar.
dalam penegakan hukum atau fungsi penegakan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM, kami harus melayani masyarakat terutama dari kelompok-kelompok yang paling marginal di Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Di mana peristiwa-peristiwa yang mereka alami tidak bisa ditangani hanya dengan misalnya komunikasi jarak jauh atau online, tetapi kami harus menemui secara langsung kelompok masyarakat korban, pemerintah daerah, aparat penegak hukum setempat, dan lain sebagainya untuk mendapatkan keterangan. Nah, ini yang sedang kami coba komunikasikan terus-menerus kepada pemerintah untuk dapat mengecualikan efisiensi dalam hal penegakan hak asasi manusia. Dapat poinnya. Baik, ini yang harus dijelaskan tentu saja bagaimana kerja-kerja lapangan, terutama di bidang penegakan hukum untuk Komnas HAM khususnya malam hari ini kita perbincangkan, dan LPSK gangguan pelayanannya juga tidak terasa, pelayanannya tetap bisa dilakukan untuk penegakan HAM, perlindungan saksi dan korban. Semoga bisa tetap terlaksana dengan baik. Terima kasih Ibu Adnike dan Ibu Susi telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Ibu.